Jadi ini adalah cheatnya Jago Joki, menu table. Jadi menu table ini itu berada di luar losaganya. Kalau di 3D menu seperti Golden X-Files itu ada di dalam losaganya. Jadi kalau misalnya kalian yang suka menunya di luar table, di luar losaga sih lebih bagusnya pakai ini. Tapi bedanya kalau misalnya kalian mencari Auto Dungeon atau mungkin Gable Ladder itu adanya cuma di Golden X-Files doang. Nah, kalau misalnya untuk penggunaannya si table nih, kita bakal cobain satu-satu. Jadi videonya akan lama. Kalau misalnya untuk penggunaan skip quiz itu kalian cuma tinggal klik aja kalian mau skip quiz apa. Misalnya kalian mau skip quiznya si event sekarang nih misalnya. Event sekarang sih udah selesai ya. Tadi udah diselesaikan. Jadi kalau misalnya kalian mau selesaikan event sekarang kalian cuma tekan aja, pilih terus tekan save. Nanti bakal kalau misalnya belum selesai sih nggak bakal muncul ini. Tapi kalau udah selesai ya munculnya kayak gini nih. Terus di sini juga ada skip quiznya untuk level 100 hari, misi 100 hari login, 365 hari login, sama 365 hari login yang kedua. Cuman karena akun ini udah selesaikan semua, jadi nggak ada contoh suksesnya. Cuman contoh pemakaiannya seperti sebelumnya, cuman diklik aja. Saran sih untuk yang paling bawah ini jangan digunakan di akun utama karena nanti bakal error. Errornya itu kayak setiap login bakal ada notif misi gitu. Nah, untuk penggunaan skip quiz yang kedua ini caranya kalau misal kalian pengguna Jago Joki lama sih kalian harusnya ngerti sih caranya. Itu kalian cuma tinggal masukkan yang kode-kode di setiap misi ini. 271 spasi 1. Nah, spasinya kita nggak bakal anggap ada spasi, tapi kita pindahkan ke kotak yang kedua. Jadi, di sini ada dua kotak, misalnya 271, terus di sini kita isi satu, tekan save. Nanti bakal selesai tuh. Cuman kalau misalnya rekomendasi sih, kalau untuk event-event cuman sekali klik doang, saran saya sih ambilnya yang skip quiz yang ini aja. Jadi kalian cuma tinggal buka misi, tekan F12. Sebanyak apapun misinya cuma tinggal buka-buka aja, nggak perlu ngetik-ngetik. Ini sebenarnya sih cuman ciri khasnya Jago Joki, nggak mau dihilangin aja. Untuk ancient fitur, nah ini sebelumnya tadi udah dites juga nih. Caranya itu kalian cuma tinggal pilih aja gearnya mau apa. Di sini kalian ketik aja nama gearnya dengan huruf kecil, misalnya spiral. Spiral kostum ini yang ini nih. Nah, cara pindahkannya itu kalian tekan nama gearnya ini 2 kali nanti bakal pindah ke sini. Terus untuk yang di sini kalau misalnya udah nggak mau di-enchant lagi, tinggal diklik aja 2 kali nanti bakal hilang. Kayak gitu. Nah, pindahkan aja ke sini. Terus di Jago Joki ini kita bisa kasih nama fiturnya itu helper tools ya, karena kalian bisa menggunakannya itu untuk ngebantu kalian nge-enchant sekali banyak tanpa harus klik-klik satu-satu. Nah, misalnya kayak kita mau enchant spiral kostum sama si baseball. Nah, terus kita pilih materialnya mau pakai peso atau demand. Untuk plus 0 sampai plus 25 itu harus pakai peso. Minimal kalau misalnya dari plus 0 banget satu gear itu 800.000. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai peso tinggal pilih peso. Habis itu kita pilih yang enchant this gear karena peso di akun ini sedikit jadi cuma contohnya aja ya. Misalnya ini kan ini plus 1 plus 2 nih. Nanti kalau bisa kita tekan itu bakal berjalan tuh. Nah, tuh berjalan otomatis. Nah, kalau misalnya untuk yang enchant kursornya ini kalian cuma tinggal arahin aja ke logo gear, terus tekan F12. Oh, ini satu lagi nih. Kalau misalnya kalian menggunakan fiturnya Jago Joki, kalau misalnya udah nggak digunakan lagi, jangan lupa dilepas centangnya. Contohnya seperti ini. Penggunaan skip quiz pertama kali tadi, terus kalian mau pakai enchant, jadinya kalian cuma terbaca menggunakan skip quiz. Jadi ini harus centang dulu biar bisa pakai fitur-fitur yang lainnya, tekan F12. Nah, di sini kita mau coba enchant yang ini nih F12 saja sampai naik satu-satu tuh. Jadi satu gear kalau misalnya kalian nggak mau banyak gitu. Untuk material kalau misalnya untuk plus 25 ke atas bisa pakai demand. Nah, bedanya kenapa kan kalau misalnya manual kan juga bisa tuh. Cuman bedanya gini, kalau misalnya kalian nge-spam enchant itu dia lebih rate-nya lebih tinggi daripada kalian enchant satu-satu. Coba aja kalau misalnya nggak percaya. Kalau misalnya nggak bisa ya udah. Tapi kalau mau coba aja lah. Kalau nggak percaya dah intinya. Untuk replace hero itu sih caranya itu kalian cuman tinggal pilih aja hero-nya itu kalian mau pakai yang mana. Misalnya kayak gini. Di sini ada hero Wanma, Smile Joker sama Heavy Crusher tuh.
Nah, misalnya gue mau pakai replace hero di nomor 2. Nomor 2 berarti gue cuma tinggal pilih aja hero-nya apa, Wanma misalnya. Terus hero-nya mau ganti jadi apa? Misalnya Air Medic nih. Setelah kalian pilih Air Medic, tekan save. Nanti kalian ganti hero, pilih lagi Wanma-nya. Nanti jadi di Air Medic tuh. Air Medic-nya ada banyak tuh. Nah, kalau misalnya kalian mau ubah nih, misalnya nggak mau pakai Air Medic atau mau di default-kan aja, mau kembali ke settingan hero awal gitu. Caranya ya berarti kalian harus ganti satu-satu. Kalau misalnya kalian udah ganti weapon, armor, trinket, helm, dan lain-lainnya gitu. Kalau misalnya cuma ganti satu hero ya kalian ganti aja lagi Wanma. Carinya tetap huruf kecil ya. Terus kayak kasus tadi itu ada double nih kayak RS Max ada 2, R Tau ada 2, RT Special ini nggak ada guys. Jadi nggak usah dicoba-coba. Yang ada nanti error kayak misalnya ini kan ada nih. Nah yang ini nih belum tentu bisa nih. Nah jadi error ada, muncul notifikasi error dia kalau di sini. Lebih baik nggak usah dicoba-coba. Coba aja yang nama hero pertama. Biasanya dia yang pertama yang bisa, yang kedua itu nggak bakal mau. Kalau Eternia atau paket-paket zaman Losaga Game School dulu itu nggak bakal bisa. Terus untuk Bingo itu nggak bisa digunakan di luar event ya, jadi harus nunggu event dulu. Untuk inventory ini sih cuman ini kayak awetkan item-item ini nih. Itu awetkan item tuh yang ini, auto terima convert. Ada juga yang fiturnya tuh auto terima convertnya itu satu-satu. Misalnya kayak gini. Kita mau awetkan yang ini deh, coba. Nah, itu. Apa itu? Berhasil dijual. Ini terpilihnya sell reward ya, bukannya terima. Kalau misalnya terima kita kayak gini, tapi apa yang mau diterima ya? Gak ada cowok yang mau diterima. Pokoknya intinya fiturnya bisa lah gitu. Tinggal tekan auto invent, pilih yang mau dilakukan, tekan F12. Nah, kayak misal fitur yang lain, jual gear. Jual gear ya berarti kayak gini doang, arahin aja ke gearnya, tekan F12. Nah, itu nanti tujuan. Atau kalau mau jadikan ke demand, pecah gear, dia pecah gear tinggal F12. Jadi demand. Atau mau jual medal sih nggak tahu bisa dijual apa enggak ya. Oh bisa. Untuk di special event ini nggak semua yang bisa dijual. Jadi kayak beberapa item aja yang bisa dijual. Ya lebih lebih ke banyak nggak ada yang bisa dijual sih. Lebih ke banyak nggak ada yang bisa dijual. Tapi beberapa mungkin ada nanti yang bisa dijual. Kalian bisa coba aja. Auto terima reward ini nih semuanya yang ada di sini nih auto terima dia. Tapi ada juga yang auto terima convert. Jadi udah diterima tapi convert kayak misalnya paket nih, ini nih. Ini jadi daripada nggak mau dibuka sekarang bisa dijadi awetkan. Apalagi kalau misalnya mau bikin akun starter pack gitu. Mau dijual lagi bisa pakai fitur ini. Instant sell itu tuh ya sama seperti auto jual. Dia bakal ngejual satu-satu. Tapi kalau misalnya instan ini langsung. Nggak pakai delay, nggak perlu lama-lambat gitu. Untuk buy PGC ini cuman kalian masukin aja value-nya itu mau berapa PGC yang bakal dibeli nantinya. Terus kalian tekan buy. Habis itu bakal kebeli semua. Kalian bisa lihat dulu peso kalian berkurang apa enggak. Dengan catatan, kalau misalnya kalian menggunakan buy PGC ini dilarang untuk spam. Jadi kliknya satu-satu aja. Jangan langsung banyak gitu. Kalau misalnya untuk refresh market ini normal lah ya. Refresh market ini cuma nge-refresh ini doang. Jadi kalau misalnya kalian mau transaksi peso atau mau beli gear itu lebih cepat aja. Upgrade upgrade start ini nih ada dua cara. Yang pertama itu gratis sama bayar. Kalau misalnya kalian mau bayar atau misalnya kalian nih akun jujur nih misalnya upgrade satu-satu klik-klik kan lama tuh. Jadi kalian bisa pakai cheat ini. Kalian masukin statnya ya berarti kalian harus punya akal lah gitu. Kalau misalnya untuk basic attack atau basic defense ini yang bawah-bawah ini 4 bawah ini itu dia satu level satu upgrade-nya. Tapi kalau misalnya untuk skill itu satu level bisa upgrade 2 skill gitu. 2 skill itu tuh kayak armor, helm, atau lain-lainnya. Nggak bisa di upgrade yang sama. Kalau misalnya ini mau upgrade attack 1 misalnya. Nah, ini kan pesonya 1153252. Tekan save itu bakal berkurang tuh peso. Berarti dia pakai peso. Itu kan normal. Kalau misalnya kalian mau gratis, itu berarti kalian harus bikin minus 255. Minus 255 itu startnya dari 1. Jadi kalau misalnya kalian start dari 1, 255, nanti kalau misalnya kalian mau upgrade sekali 2 gitu misalnya jalannya, berarti kalian harus bikinnya 254. Nah, misalnya kayak gini, ini kan peso 1152822, tekan save. Nah,
kan peso nggak berkurang tapi upgrade-nya naik. Nah, untuk yang upgrade poin 512 ini, itu sebenarnya nggak ada ngaruh, itu cuma display aja. Nanti kalau misalnya kalian relock itu bakal normal. Terkecuali misalnya yang harusnya upgrade kalian itu cuman mentoknya nambah 1, kalian bikin tambah 2 itu bakal minus. Kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa reset. Untuk makro itu nggak perlu sih. Makro bukan nggak perlu sih, maksudnya lebih ke kayak nggak perlu dikasih lihat lah ya, itu cuma tinggal di on kan aja, nanti juga bisa pakai langsung gitu. Cuman ya dipastikan aja kalian mau pakai kayak gimana, soalnya kan di ini untuk skip pace juga udah ada auto space. Cuman mungkin untuk event-event lain kali ya, bisa kalian pakai lah itu. Training mode ini kalian bisa nge-repeat play, jadi kalau misalnya kalian mau GB di basic move, double jump, si Hostek, Meteor Strike, kecuali yang ini Diffuse Mine Diffuse Mine, kecuali yang ini itu kalian bisa repeat. Nah, kalau misalnya Diffuse Mine ini pakai yang manual. Kalau misalnya yang lain itu kalian bisa setting aja tuh mau berapa detik. Saran sih jangan masuk ke 3 besar karena bakal gampang ke bannetnya. Jadi kalau misalnya kalian mau sekali play aja tekan yang tanpa repeat, kalau misalnya mau repeat, klik repeat. Contoh penggunaan yang di Diffuse Mine ini agak repot ya, bahkan gue sendiri ini value-nya nggak boleh kosong ya, nggak boleh nggak ada isi, harus minimal 0. Manual ini kalian nggak perlu masukin detik, cuman kalian harus berpikir menggunakan akal sih lebih tepatnya di sini. Karena ini kan dia Jinaka Ranjau dalam 60 detik. Kalau misalnya kalian postnya di 50 itu bakal gagal. Tapi kalau di bawah 40 bakal bisa, tapi nggak nentu. Misalnya kayak gini di 37. Nah, dia tulisannya gagal, tapi gue ranking 1. 37 tadi tuh. Ini ke band nih aku nanti abis nih. 22 detik 37 itu maksudnya kayak gimana ya? Coba bentar. 60 dikurang 37. 23. Oh, berarti 60 detik itu dikurang di menit berapa? Karena gua udah milihnya di 37 jadi 22 detik. Jadi seperti itulah caranya. Berarti kayak gini nih. Misalnya kita tadi kan 37, berarti gua harus di 35 kali ya. 35 apa 3? Iya, 35 deh. 35 dikurang 25. 35 itu tuh berarti udah berjalan 25 detik. Dia tulisannya memang gagal, tapi dapat boxnya. Ini nggak dapat box. Agak repot sih yang di Fuse Mine ini, jadi kalau misalnya kalian mau all in atau apa, mending nggak usah deh. Tapi kalau misalnya kalian mau merusuh, boleh-boleh aja tuh di situ. Gue juga agak bingung tuh cara perbaikinya, cara mainnya. Untuk di battle ini normal sih, kalian cuma tinggal tekan aja fitur-fiturnya mau apa. No delay, misalnya kayak gini, no delay ini auto on. Jadi kalau misalnya kalian on kan no delay itu bakal otomatis on terus. Tapi kalau misalnya kalian pilih yang no delay 1 kali trigger, itu cuma ngeisi delay sekali aja, tapi nggak no delay. Nggak no delay maksudnya itu dia no delay tapi nggak selamanya. Misalnya kayak gini, ini di on kan. Gue pakai semua skill. Gue pakai gue. Nah, terus gue tekan F7. Nah, penuh tuh, tapi dia bukan no delay. Dia tetap habis delaynya. Nah, beda dengan yang no delay ini. Ini mah mau apa juga nggak habis-habis gitu. Action ini nih agak repot soalnya dia kayak kalau kalian kena gebukin itu tuh aksinya jadi hilang gitu. Kayak gini misalnya lagi DDDD gitu, atau mungkin kalian lagi digebukin terus kalian tekan N, itu nanti kalian bakal diam gitu, jadi berhenti aksinya, kayak gagalin combo. Refill HP to max itu ya kak, tau lah refill HP to max itu maksudnya apa nih, darahnya jadi penuh. Infinity HP sama aja, otomatis tuh berarti nggak habis-habis. Kalau refill to max itu cuma sekali jalan aja. Pas get up ini kalau misalnya kalian jatuh tiduran terus nanti bakal cepat berdirinya. Invisible ini nih ya
kalian kayak nggak bisa di hit gitu. No penalty peso ini nih, no penalty ini nih untuk kalian yang itu mau ladder terus ketemu cheater atau mungkin nggak mau lawan lawan yang itu mau book ladder misalnya. Tekan ini aja F10 nanti bakal balik tuh ke lobby. Nggak harus ladder sih, bisa juga di mana aja. Jump hack kita tahu lah, jump hack itu melompat tinggi. Apalagi kalau misal kalian mau down skill bisa pakai fitur ini, bisa main di mode biasa. Nanti mati sendiri nanti. Nah, kalau misalnya kalian stuck atau apa segala macam kan di dalam room kalian pengen keluar tekan F, hidupin aja nih pas exit ini tekan F10. F10 ya F10 nanti ke lobby tuh. Plaza ini nih ya ada summon kolam, cuma tinggal F12 setelah klik. Jual item yang ada di pancingan juga bisa, auto relic juga bisa, auto masuk si plaza tanpa klik-klik. Ya kayak gini tuh ke F12. Buka room info plaza, masuki F12. Oh, nggak bisa. Oh, nggak, ini fiturnya kayak dalam sini deh. Untuk yang plaza ini sepertinya dari sini sih. Ada fitur. Oh, ini fitur reverse marketnya jangan lupa mati. Kalau nggak mati yang ada nanti nggak aktif fitur plazanya. Atau fitur yang lain. Ini kamu masuk plaza orang nih tekan F12. Langsung masuk tuh. Sebenarnya sama aja sih kayak klik masuk. Plaza yang berpassword juga bisa dimasukin ya. Brutal menu ini nih sih fitur brutal ya sebenarnya ini fitur. Jadi kalau misalnya pemakaian kalian nanti brutal atau mengganggu orang sih bakal dihapus fiturnya. Jadi kayak mungkin mau rusuh ya jangan terlalu sering gitu. Misalnya DCL player ya, DC kan udah. Tinggal si cheese ini kita bugilkan, keluar dia. Ya udah. Untuk fitur santet ini mungkin masih ada error, jadi kebetulan juga nggak terlalu fokus sama fitur santet. Jadi kalian bisa coba, boleh coba, boleh nggak. Untuk fitur Crusade atau Dungeon, ada anti AFK, one hit, freeze, magnet, CSD, magnet coin, ride. Cuman lebih ke pengen ngasih tahu yang ini aja, mungkin karena penggunaannya agak beda nih. Sama ini kalau misalnya kalian mau battle, mau GB lebih gampang tekan start ini aja. Nggak nunggu-nunggu tuh loading 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 itu nggak perlu nunggu. Nah, di sini nih kalau misalnya kalian mau teleport itu kalau di cecit orang kan ada cecit orang. Di menu-menu orang lain kan ada yang namanya floor CSD. Kalau di sini nggak ada floor CSD, cuman bisa langsung di kill aja biar naik langsung. Di sini juga bisa langsung di kill biar naik langsung. Nah, jadi harus klik-klik terus ke otomatis gitu. Oke, cuman itu aja sih fiturnya di table menu. Cuman bedanya table menu itu ada juga yang fitur murahnya. Yang untuk layanan murah itu nggak ada bedanya sama table menu, itu sama aja. Cuman bedanya kalau misalnya di murah, untuk kalian yang cuma pengen skip quest doang dalam beberapa jam gitu. Mungkin cuma untuk akun pribadi atau mungkin untuk joki di beberapa akun. Nah, gue sediain tuh untuk kalian yang murah biar kalian juga bisa cuan di sana gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya atau bingung, coba komenin aja.